As-sam'u wa ta'ah, mendengar dan mentaati penguasa. Mentaati kita sering tahu kan? Taati penguasa dalam perkara yang ma'ruf. Yang mungkar, jangan taati tapi tetap jaga hormat. Gitu kan? Mendengar, maksudnya apa? Syekh Muhammad Bazmul ini bilang, mendengar maknanya, kasus-kasus besar yang terjadi, jangan kita ambil kabar, jangan kita percayai, kecuali kabar itu datang dari badan resmi pemerintah. Itu kata Syekh Muhammad Bazmul. Kita sampaikan ini. Malah dibilang, ente bilang kan tidak mendengar kabar kecuali yang datang dari penguasa. Penguasa kita ini semua kadzab ya Riyad. Loh. Bisakah Ustadz jelaskan tentang terbaliknya hakikat-hakikat perkara yang ada di akhir zaman? Sebagaimana dibahas di pertemuan sebelumnya. Bisakah Ustadz berikan contoh hal tersebut yang terjadi di fenomena masa kini? Terbaliknya perkara tadi, Syabi ya. La taqumus sa'ah hatta yasiral ilmu jahlan wal jahlu ilman. Tidaklah terjadi kiamat sehingga yang memang ilmu dibilang kejahilan, dihukumi kejahilan. Yang memang kejahilan dibilang ilmu. Wa hadza kulluhu min inqilab al-haqa'iq. Ini semuanya berangkat dari terbaliknya hakikat-hakikat perkara yang ada fi akhir zaman. Itu maksudnya, ya. Ya, semakin dekatnya sebuah hari dengan kiamat, semakin demikian semakin diagungkan kejahilan dan ditokohkan, dan mereka yang memang membawakan keilmuan semakin didiskreditkan dan semakin dihinakan, semakin dizahadu fi, semakin dijauhi oleh para manusia. Banyak gitu ya. Kita dulu jelasin tentang Khawarij merah jambu itu. Khawarij merah jambu dulu. Terus dipanggil oleh orang-orang yang kita dulu berhusnudzon pada mereka ya, orang-orang tua, Masya Allah. Dan kita menganggap mereka adalah para ahlus sunnah dulu. Ya. Khawarij merah jambu ini kita dapatkan materi-materi ini memang dari para ulama. Ini banyak materi demikian, pergerakan musuh, kemudian makar dan lain-lain. Ini banyak kita dapat dari Syekh Said Ruslan yang keulamaannya diakui oleh para ulama dunia insya Allah. Oke? Banyak itu materi-materi itu kita dapat tuh banyak. Dan kemudian dipanggil kita dan diingkari. Riyad, waktu kita mengingkari para demonstran dan lain-lain tuh. Kita mengingkari mereka ini berdasarkan ilmu dan keyakinan yang kita yakini dari para ulama, dari belasan bahkan puluhan tahun kita belajar. Gimana konsep agama yang seharusnya, bagaimana demonstrasi, bagaimana kita mengingkari mereka, dan contoh, bahkan dikasih contoh oleh para ulama. Bagaimana dulu Syekh Ruslan hafizahullah mengingkari para demonstran di masa dan perusuh di masa revolusi terakhir Thawrah itu, kerusuhan Mesir 2011 itu. Itu dikasih contoh benar-benar gitu loh. Depan mata gitu. Dan ketika kita melakukan hal yang sama, kita ingkari para demonstran, perusuh dan lain-lain ini yang menggunakan nama agama, kita diingkarin justru sama orang tua nih yang kita hormati. Dibilang katanya, Riyad, ente bilang mereka nih yang mati nih di dalam aksi-aksi demikian, ente bilang mereka mati bangkai jahiliyah. Ente mengingkari kaum muslimin yang turun ke jalan menuntut hak mereka. Ente menyakiti hati kaum muslimin. Oh, kok jadi begini sih? Beneran nih, begini gitu, speechless aneh. Jadi dibilang, ente bilang, kabar ketika terjadi fitnah, dengar kabar yang disampaikan oleh para penguasa. Ini Anda dengar dari Syekh Muhammad Bazmul hafizahullah, sekarang mufti Makkah. Ulama bukan? Iya, mufti Mekah jal. Oke? Dia bilang as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan mentaati penguasa. Mentaati kita sering tahu kan? Mentaati apa? Taati penguasa dalam perkara yang ma'ruf, yang mungkar jangan taati tapi tetap jaga hormat, gitu kan? Mendengar maksudnya apa? Syekh Muhammad Bazmul ini bilang, mendengar maknanya kasus-kasus yang terjadi, kasus-kasus besar yang terjadi, jangan kita ambil kabar, jangan kita percayai, kecuali kabar itu datang dari badan resmi pemerintah. Itu kata Syekh Muhammad Bazmul. Oke?
Itu kita sampaikan sebagaimana kita sampaikan juga tentang pergolakan dan makar musuh Islam dan lain-lain tanpa kita bilang ini kata Syekh Fulan, kata Syekh Fulan, tanpa bilang begitu waktu itu. Kita sampaikan ini. Malah dibilang ente bilang kan tidak mendengar kabar kecuali yang datang dari penguasa. Penguasa kita ini semua kadzab ya Riyad. Loh. Kirain sama aja. Paling nggak? Ente dengerin nggak tuh ceramah ente tuh Khawarij apa abu-abu? Katanya abu-abu no. Ente dengerin nggak? Ada lihat dari ujung sampai ujung itu isinya kejahilan, nggak ada ilmu sama sekali lihat, nggak ada ilmu, no, kejahilan. Gue dapat dari ini dari ulama-ulama besar dunia. Ente bilang ini kejahilan, terus lu yang orang lokal ya nih yang ada. Tapi speechless, saya nggak bisa ngomong waktu itu karena kaget, loh, kok begini? Kebalik dan dipaksa kita untuk ngikutin apa yang dia katakan, sementara apa yang telah kita pelajari dan yakini belasan, puluhan tahun dari para ulama, disuruh tinggalin itu gitu loh. Berat hati, kenapa? Cinta soalnya. Udah ada satu lagi yang orang yang kita tuakan juga dan kita hormati. Dulu kita dapat Zakir Naik nih ngaco-ngaco pendapatnya apa, jauh dari akidah Ahlus Sunnah, benar-benar Mu'tazilah, filsafat dia nih, wah udah kesono-sono dah. Tapi kok Zakir Naik direkomendasikan dan dijadikan seolah-olah ulama dan datangi ikuti ilmunya. Loh. Kita ini kebetulan Allah kasih, kita bisa konsumsi Zakir Naik tanpa terjemahan. Kita bisa Allah kasih faham lah insya Allah. Bukan pakai terjemahan sedikit-sedikit yang diomongin. Enggak, kita bisa faham insya Allah. Allah kasih alhamdulillah taufik untuk faham itu memang. Itu datanglah ke orang tua juga nih satunya yang kita hormati, kita agungkan, mau ngobrolin itu. Ini Zakir Naik kok begini ya, bilang ini. Dia kan bukan Ahlus Sunnah kalau begini gitu. Zakir Naik ini mengatakan kufriyat, hal-hal yang kufur. Oke? Kalau seseorang beriman kepada Allah dan berbuat baik sepanjang hidupnya, tapi nggak beriman kepada Rasul, mati dia. Mungkin nggak dia masuk surga? Zakir Naik bilang mungkin. Dalilnya apa? Kalau seseorang lompat dari ujungnya Burj Al Khalifah, begitu no dalilnya. Dia nyampe bawah lompat, pasti 100% nggak mati, atau ada 0,00 sekian persen mati, nggak mati. Begitu no dalilnya. Sementara Rasulullah SAW berkata, Yahudi manapun dan Nasrani manapun telah mendengar dakwahku kemudian dia mati, walam yu'min billadzi ursiltu bih, dan dia masih belum beriman kepada apa yang aku diutus dengannya, illa wa kan min ashabin nar, kecuali pasti dia penduduk neraka. Tuh, Rasul bilang gitu. Andai dia bilang waktu itu nggak tahu gitu loh. Oke? Okay? Terus dia ini pemikiran filsafat. I could list, aku bisa daftarkan, tuliskan 1,000 things, 1000 hal yang Allah couldn't do, yang Allah tak mampu lakukan. Bisakah Allah membuat batu yang lebih besar daripada dirinya sehingga Allah sendiri tak mampu mengangkatnya? Tuh, gila gak? Ini pertanyaan-pertanyaan filsafat. Bang, saya nanya mana ayam sama telur duluan? Pertanyaan iseng beginian nih. Dan tidak, maksudnya oke lah dia begitu, cuman jangan direkomendasikan oleh para dai-dai yang katanya dai Ahlus Sunnah. Jangan, jadi awam dengerin dia nanti. Dia punya jasa dan lain-lain untuk mengingkari agama-agama lain yang menyimpang, udah urusan dia dengan perangnya. Tapi jangan kau rekomendasikan dia kepada para awam Ahlus Sunnah. Maksudnya mau ngomongin itu, ini malah marah-marah, nggak bisa diajak diskusi. Ente jahil, so tau nih, sambil berdiri udah nggak ditabok aja gue. Loh, kan lagi nanya ya, mau ngobrol, enggak, dia Ahlus Sunnah bukan, dipaksa kita untuk bilang, iya. Bukan sih, dia Ahlus Sunnah. Loh, kok Ahlus Sunnah? Terus dia kasih unjuk nih, dia WhatsAppan rupanya sama Syekh Ali Al-Halabi. Nih tuh, Syekh Ali Al-Halabi bilang. Dia bacain, dibaca wallahil azim, nahunya kusut. Kita sampai benerin lagi. Mau benerin lagi nggak enak, keseringan dibenerin. Nahunya kusut, beneran. Nggak tahu kapan A, kapan U, kapan I, dia nggak tahu. Dia nggak tahu, wallah. Kita mau benerin mulu nggak enak. Cuman dia orang kita cintai loh, kok begini? Diajak, katakan nggak sesuai dengan pendapat dia ya. Cuman discuss deh. Nggak yang berdiri teriak-teriak, cuman nggak ditabok aja gue. Terus standarnya ganda. Ada beberapa ustadz di sini, dia ingkari, dia tahdzir. Oke? Dia tahdzir, Pak. Tapi nih ustadz terus terang,
Kalau dibandingin Zakir naik mah, nih Ustadz lebih dekat kepada sunnah. Nih Ustadz bukan ahlu sunnah, udah. Cuman kalau dibandingin sama Zakir naik, dia lebih dekat ke sunnah lah, gitu. Lulusan Madinah juga. Lebih dekat ke sunnah daripada Zakir naik. Dia bilang, aneh nggak ngerti. Ya, ngerti ya ente ya. Ya gimana ya Ustadz ya? Lah berarti si Ustadz Fulan, yakni yang antum tahdir, dia ahlu sunnah juga dong kalau dengan kaidahmu itu. Yang penuh dengan uzur dan toleransi. Oh bukan gitu, kalau dia itu hizbi. Hizbi apaan? Dia nggak ada hizibnya sama sekali. Dia ini berhizib kepada masalah, dia ini maslahi. Anything yang maslahat dia ikutin, itu maslahi. Dia nggak loyal, nggak ada loyalitas kepada kelompok apapun, nggak. Dia loyalitas dia kepada maslahat. Iya kan? FPI dia bela-belain, Jamaah Tabligh dia bela-belain dalam ucapannya. Loh, kok dia ditahdir? Kalau misalnya yang level Zakir naik aja kita uzur dan masih kita hitung ahlu sunnah, aturan dia lebih kita berikan. Oh enggak, dia bukan ahlu sunnah, dia hizbi. Lah, gimana? Cuman ya udah deh, gue pura-pura ngerti aja, teriak jauh, nggak ditabok gue di rumah dia lagi. Nggak mau diskusi ilmiah. Oke? Kejadian demi kejadian demikian terus semakin jelas-jelasan mengingkari para penguasa, semakin jelas-jelasan menyerukan doa keburukan kepada para penguasa. Yang satu lagi menyerukan mengkhilafi penguasa dalam sholat berjamaah Id, dan itu hak penguasa untuk menentukannya. Sholat berjamaah di belakang penguasa ini usul buat kita. Ini dia berani bilang jangan ikut pemerintah, ikut di hari ini sholat Idnya. Makin melek kita, alhamdulillah Allah kasih taufik untuk melepaskan diri dari dia dan lingkungannya itu. Alhamdulillah. Kok ini dibilang kejahilan sih yang dari para ulama? Terus penguasa kadzab, ini pengingkaran penguasa itu. Kok begini ya? Udah sampai akhirnya baru kita bisa menerima kenyataan bahwa oh ternyata emang nggak berada di atas jalan yang sama dengan apa yang kita pelajari selama ini. Kitanya burem salah ngehukum. Kita kira dia sama. Kenapa? Bajunya sama. Tadi gue bilang, bajunya sama. Nama ulama-ulama yang disebutkan nama-nama ulama yang sama. Kitab-kitab yang dipakai juga kitab yang sama. Terbalik fenomena, terbalik. Ya. Semakin dilihat nih fenomena sekarang, kita yang mengingkari, maaf ya, ustadz-ustadz yang menyimpang dan hakikatnya bukan salafi, dibilang kita keras dan merusak agama dan dakwah. Mereka yang kita ingkari ini semakin mewajarkan, semakin mewajarkan tarif untuk dipanggil, semakin mewajarkan tarif untuk minta fatwa konsultasi. Pakai tarif tarif. Jadi datang orang ke sono mau konsultasi riba ya, ini biasa. Ya kan jagonya itu doang dia mah. Ada kawan-kawan datang jauh-jauh ke tempat dia nih, mau konsultasi ini itu. Ya Ustaz tadi ya udah ditanyakan aja pertanyaannya, nanti di kajian langsung. Loh, Ustaznya ada sih. Ya kita mau konsultasi lebih jauh nih, ini itu. Oh ya per jam 750.000. Ada lagi yang bikin konsultasi keluar, ya Allah baru lulus kemarin dari Madinah. Udah bikin konsultasi fikih keluarga sejam 300-400 ribu, ya salam. Istrinya baru satu. Istri satu mau ngajarin fikih keluarga segala lu udah jago tuh, ya gak matang di lapangan, sukses ngedidik istri lebih dari satu, baru bikin konsultasi, ya gak? Bini atuh baru lulus kemarin segala lu. Kesana Jakarta wajib loh. Kita yang mengingkari, kita dibilang keras dan lain-lain. Mereka yang ngejual dan semakin terang-terangan ngejual agama, semakin diwajarkan dan diterima. Tuh, kebaliknya perkara. Datang kajiannya 1 seat 900.000, dan itu diumumkan, posternya banyak itu. Nih yang kayak gini, dibilang ngerusak dakwah, ngerusak agama, nggak pantas jadi ustadz. Dengan segala sebutan dan tuduhan-tuduhan, mereka selengean, nggak pantas jadi ustadz, jangan panggil ustadz. Ini itu. Dia yang begitu makin dia, sampai beberapa ikhwan sama akhwat ini nanya sama bini gue, kalau mau konsultasi sama Ustadz Riyad, ada teman mau konsultasi suami istri. Oh iya, paling jam 10 dia santai gitu.
Emang sama Ustadz, kalau konsultasi sejam berapa sih Om biasanya? Sejam berapa itu? Sampai sewajar itu, Jal. Itu yang terjadi di lapangan. Dan ini bukan sekali orang request begini. Sejam berapa itu? Dan gue yang dibilang ngerusak agama terus. La haula wa la quwata illa billah. Ini 40 juta tuh ustadz-ustadz artis ya, sekali panggil. Ente ngadepin timnya tuh, 40 juta itu 2018. 2025 nggak tahu berapa ya. 40 juta. Khutbah nikah 40 juta, khutbah nikah 15 menit 40 juta. Khutbah nikah nggak bisa datang yang gantiin orang kita tuh tim kita, dibagi tahu-tahu 10 juta, khutbah nikah 10 juta. Wallah. Ini kok apa-apaan? Alhamdulillah didikan kita. Nggak mau aneh segini, apa-apaan tuh, alhamdulillah Allah kasih nih didikan kita. Nggak mau aneh 10 juta apaan ini? Tadinya mau Ustadz Fulan itu 40 juta, cuman dia nggak bisa, ente yang datang jadi 10 juta. Dan itu yang dibilang dakwahnya hikmah lembut, itu yang jualan agama. Wallahu alam, ini maksud sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, yabi'una dinahum bi'aradin minad dunya. Di zaman fitnah nih, fitnah yang begitu gelap, yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafirun, nanti lebih parah lagi, di mana di pagi hari seseorang mukmin, sore harinya kita dengar dia pindah agama, atau sorenya dia mukmin, paginya kita dengar dia pindah agama. Kenapa begitu mudah dia pindah agama? Yabi'u dinahum bi'aradin minad dunya. Dengan mudah dia menjual agamanya dengan sedikit nikmat duniawi. Enggak nih. Terus kita yang kayak gini yang dibilang keras dan ngerusak agama dan dakwah. Ini jalan pahit, jalan beneran nih jalan pahit, wallah pahit. Ada orang nanya, Ustadz kenapa selengean, suka bercanda, suka ngakak, ini itu kok kayaknya sembarangan banget. Iya lah, gue udah kenceng bertahan di agama ini, terus sikap gue Masya Allah. Wah, gak ada ajibnya hidup gue. Gak ada ajibnya hidup gue. Selengean deh selama gak ada yang haram. Apapun yang dituduhkan manusia pada kita, si Ustadz begini, si Ustadz melakukan itu deh. Kalau emang haram kita tinggalkan. Kita masih lakukan berarti kita yakini itu tidak haram. Dan kita berani pertanggungjawabkan di depan Allah. Semua yang dituduhkan pada kita, kita berani tertanggungjawabkan di depan Allah SWT. Dan itu gak haram. Kalau memang haram udah kita tinggalkan. Dan dengan itu kita mendapatkan sedikit sejenak, enteng sejenak. Dengan itu kita tak kuat bertahan di jalan ini. Pahit nih, jalan pahit, Jal. Dipikir ajib nih jalan, ha? Orang-orang yang kita cintai, kita agungkan, orang-orang yang kita harapkan, dengan dekat dengannya akan ada bantuan kepada komunitas atau ekosistem yang kita bentuk dengan kekuatan yang ada pada dia. Ternyata dia musuhin kita mental. Justru mainnya sama yang ono, yang jualan agama. Tuh, lihat, sakit gak? Sakit ngelihat begini. Cuma salah kita dipakai ngarep sama makhluk. Itu kebaliknya perkara di antara fenomena kalau mau ditanya contohnya apa. Yang kita alami, wallahu a'lam. Semakin diwajarkan kebatilan, kebusukan, jual agama, semakin didiskreditkan mereka yang mencoba jujur dan tulus di atas agama, menyampaikan nasihat pada para manusia. Ya. Tapi alhamdulillah, tidaklah bertahan di atas jalan tersebut kecuali mereka yang Allah kasih taufik untuk bertahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertahankan kita di atas jalan yang lurus ini, ya.